bakal pinjamkan Hoge ke klub lain. Usai direkrut dari Bodo Glimt pada musim panas kemarin, Hoge menjadi investasi yang dilakukan Rossoneri untuk masa sekarang dan terutama untuk masa depan. Sang pemain sempat mengalami beberapa kesulitan pada paruh kedua musim ini, termasuk jatah waktu bermain yang berkurang setelah sempat mencuri perhatian pada awal kedatangannya di Serie A. Awal pekan ini, Hoge telah menerima kunjungan dari agennya Taneke, yang bertolak ke Casa Milan untuk menggelar pertemuan pertama dengan Direktur Frederick Massara dan Paolo Maldini. Il Diavolo diketahui telah menegaskan kembali kepercayaan total mereka terhadap kliennya itu, dan menunjukkan kepuasan klub dengan menambahkan mereka saat ini tidak memiliki untuk melepasnya dengan status pinjaman ke tim lain. Tetapi Tuttosport memiliki sudut pandang yang berbeda soal situasi tersebut, mengingat mereka mengklaim meski tidak ingin kehilangan winger 21 tahun itu, tapi Rossoneri berharap ia bisa mendapatkan jatah waktu bermain lebih banyak. Dan rencananya mereka akan meminjamkannya agar bisa bermain secara kontinu dan berkembang menjadi pemain yang lebih matang. Nah, setelah itu Milan tentu berharap Hoge bisa kembali ke klub dalam kondisi yang lebih baik dan dapat menjadi andalan raksasa Serie A. Karena Rossoneri sangat menaruh kepercayaan yang tinggi kepada sang pemain. Rayuan mau Juventus buat Donnarumma berpaling. Seperti yang telah kita ketahui bahwa negosiasi antara AC Milan dan Donnarumma sampai sekarang ini masih berhenti di tengah jalan. Memanfaatkan situasi itu, Juve secara licik berniat membajak Donnarumma dengan memberikan rayuan maut yang bisa membuat bintang berusia 22 tahun itu berpaling dari AC Milan. Karya dello Sport menyebutkan jika Juventus telah membuka lebar-lebar pintu negosiasi dengan Mino Raiola. Dan kabarnya akan menyiapkan proposal penawaran kontrak dengan nilai 10 juta euro atau sekitar 175,5 miliar per musim. Tawaran nilai dari Juventus tersebut dianggap mampu membuat Donnarumma cabut dari San Siro. Pasalnya nilai tersebut adalah nilai yang paling mendekati keinginan gaji Donnarumma saat ini. Sayangnya AC Milan, Napoli juga kepincut dengan Diogo Dalot. Pada musim ini Dalot merantau ke San Siro. Ia dipinjam dari Manchester United setelah ia kesulitan mendapatkan jam bermain di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Di Milan, Dalot mendapatkan sejumlah kesempatan dari Stefano Pioli. Ia tampil mengesankan sehingga AC Milan ingin mempermanenkan sang bek. Namun rekor mengklaim bahwa Milan tidak sendirian. Sang bek juga diincar oleh rival domestik mereka, Napoli. Menurut laporan tersebut, Napoli saat ini tengah membutuhkan bek kanan. Gattuso disebut sudah lama tertarik dengan Dalot sehingga ia ingin memboyongnya ke Naples. Soal masa depan Diogo Dalot di AC Milan, begini kata sang agen. Agen Diogo Dalot, Carlos Goncalves, kembali memberikan tanggapan terkait masa depan kliennya itu jika masa peminjamannya di AC Milan berakhir. Lalu bagaimana kata sang agen? Keputusan Dalot memperkuat Rossoneri membuahkan hasil yang cukup manis. Pasalnya sang pemain mampu kembali menunjukkan performa terbaik yang membuat manajemen Milan berencana untuk mempermanenkan statusnya. Tapi sayangnya baik Manchester United dan Milan belum juga menemukan kata sepakat terkait masa depan Diogo Dalot. Terlebih lagi Setan Merah memang berencana untuk memanggil pulang Dalot dan menjadi pesaing bagi Aaron Wan-Bissaka di musim depan nanti. Menanggapi hal tersebut, Carlos Goncalves menegaskan bahwa hingga saat ini baik pihak Milan dan Man United dalam waktu dekat ini belum bisa memutuskan terkait masa depan Dalot. Dan sang agen kabarnya juga mengaku tidak mau mengomentari terkait kabar ketertarikan dari klub lain lantaran enggan memantik spekulasi. Diogo Dalot memiliki kontrak dengan Manchester United hingga 30 Juni 2023. Dan segala keputusan tentang masa depannya akan diambil pada waktu yang tepat. Karena masih banyak yang harus diputuskan di Liga Italia dan Diogo Dalot harus fokus pada target yang ingin dia capai bersama Milan. Tapi apapun keputusannya, dijamin Diogo Dalot akan terus bermain di klub besar Eropa, ujar Goncalves kepada Calcio Mercato.
Saya tidak ingin menimbulkan spekulasi. Saat ini Diego ada di Milan. Dia dipinjamkan oleh Man United hingga akhir musim ini. Apapun pendapat Anda tentang ketertarikan klub lain, saya pikir ini bukanlah saat yang tepat untuk membicarakannya. Tutup Goncalves. Elliot pantas AC Milan, posisi Pioli dan Gazidis terancam. Posisi Pioli dan Gazidis bersama AC Milan terancam setelah pemilik klub Elliot manajemen dikabarkan tengah memantau dengan seksama. Elliot memang tertarik dengan peluang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi melalui European Super League. Namun mereka tidak menyukai langkah yang diambil oleh Gazidis. Kinerja mantan CEO Arsenal itu memang membuahkan hasil dari sudut pandang strategi finansial dan merek. Namun hubungannya dengan anggota manajemen Rossoneri yang lain tidak terlalu meyakinkan. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Pioli juga tengah dalam evaluasi. Pelatih yang dianggap tidak akan tersentuh hingga beberapa bulan lalu, berkat hasil luar biasa yang diraihnya, ini tidak lagi dapat dipastikan tetap bertahan di Milan. Sang pemilik tidak ingin kehilangan peluang untuk lolos ke Liga Champions, yang bisa mendatangkan pendapatan sekitar 50 juta euro atau 800 miliar itu. Sedangkan Presiden Paolo Scaroni hampir pasti bertahan mengingat langkahnya patut dipuji dengan menyisipkan klausul berharga yang melindungi Rossoneri dalam urusan European Super League. Bagaimanapun, Elliot diketahui tengah memantau situasi Milan dengan seksama, dan perhatian mereka tampaknya secara khusus tertuju pada Pioli dan Gazidis, karena belakangan ini menjadi sorotan. Upaya AC Milan bajak D'Ambrosio terancam gagal karena Inter. Upaya AC Milan untuk membajak Danilo D'Ambrosio musim panas ini terancam bakal berujung kegagalan, karena Inter dikabarkan telah memutuskan masa depannya. Tapi kabar baiknya, Rossoneri tidak diragukan lagi akan menjelajahi bursa transfer. Dan rencananya mereka akan merekrut pemain yang memiliki karakteristik seperti Diogo Dalot. Ya, kira-kira yang bisa bermain di sisi kanan maupun sisi kiri pertahanan. Dan tentu ini akan ideal bagi squad mereka pada musim depan nanti. Sebenarnya Milan telah mengajukan tawaran kontrak berdurasi 2 tahun kepada D'Ambrosio. Tetapi sayangnya tetangga mereka memiliki pilihan untuk memperpanjang kerjasama dengan sang target selama 1 tahun lagi. Calcio Mercato mengklaim bahwa Direktur Inter Piero Silio telah mengambil keputusan untuk mengaktifkan klausul pembaruan kontrak pemain internasional Italia itu hingga tahun 2022 nanti. Pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa Rossoneri sangat ingin merekrut mantan bintang Torino itu. Namun tampaknya mereka kini harus membayar biaya transfer untuk mengamankan jasanya. Tentu situasi itu akan dapat mengancam upaya Milan untuk membajak D'Ambrosio. Jika pada akhirnya kondisi tidak memungkinkan, maka AC Milan sepertinya harus mulai melirik alternatif lain atau rela merogoh kocek demi mendapatkan sang pemain.